Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Kapten Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini, Kapten Indonesia kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5, tema 1, subtema 3, dan kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Sudah siap belajar belum anak-anak semuanya? Ya, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran, dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa materi. Di antaranya, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis negara Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim. Berikutnya, kita juga akan mempelajari tentang perilaku apa saja yang dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengamalan sila yang ada dalam Pancasila. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar pengetahuan anak menjadi bertambah, tentunya jadi tambah pinter ya. Oke, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Anak-anak masih ingat apa itu negara maritim? Ya, negara yang sebagian besar warganya berpencaharian sebagai nelayan. Ya, negara maritim itu karena wilayah Indonesia itu sebagian besar adalah wilayah air. Dalam hal ini adalah lautan. Itulah kenapa banyak sekali warga yang ada di Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan, tentunya untuk memanfaatkan kondisi alam yang memang lebih banyak lautnya daripada daratnya. Itulah kenapa kita sebagai negara Indonesia disebut dengan negara maritim. Nah, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua itu potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan Indonesia, ekonomi masyarakat Indonesia ya. Hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, ayo sebutkan jenis-jenis usaha ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Misalkan, tentunya ada nelayan, ya, orang yang mencari ikan di laut. Ada juga petani garam. Kenapa petani garam itu
memanfaatkan laut karena apa, Nak? Bahan baku dari garam adalah air laut ya. Air laut sudah asin, jika diproses tertentu akan menjadi sebuah garam. Maka dari itu, orang yang ada di pesisir pantai lah yang bisa memanfaatkan menjadi petani garam. Selain nelayan dan petani garam, juga ada petani rumput laut. Ingat ya sekarang bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang bisa mengekspor atau menjual rumput lautnya ke luar negeri sana. Karena kita semua tahu bahwa rumput laut merupakan sebuah tumbuhan ataupun tanaman yang memiliki banyak manfaatnya sebagai bahan baku makanan ataupun bahan baku kosmetik dan lain sebagainya ya. Nah, yang berikutnya ada pertambangan minyak lepas pantai. Mungkin anak-anak sering melihat jika di tengah laut sana ada sebuah misalkan kayak bangunan seperti itu ya, ada sebuah kayak mercusuar seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh dari pertambangan minyak lepas pantai. Bahwa di dalam air lautnya, di dasarnya itu dasar lautnya kalau kita bor, kita ambil itu banyak sekali potensi minyak, gas ataupun mineralnya di sana. Berikutnya ada penyedia jasa layanan pariwisata. Ini tentunya pemanfaatan kayak misalkan pantai, ada kayak homestay, hotel-hotel yang dekat pantai, tempat wisata dan lain sebagainya. Yang terakhir penyedia jasa transportasi laut. Tentunya ya, ini kan Indonesia negara kepulauan. Antar pulau itu biasanya itu ada jasa penyeberangan lautnya, misalkan menggunakan kapal feri. Mungkin beberapa anak-anak udah pernah menggunakan jasa transportasi laut ya, menyeberang ya antar pulau, misalkan dari Pelabuhan Merak ke Bakahuni, dari Jawa ke Sumatera. Ada juga yang kita menyeberang dari Jawa ke Bali ya, dari Ketapang ke Gilimanuk. Oke, selanjutnya pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, berikut beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran, antar pulau dan antar negara. Jadi komunikasi dan interaksi ya. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peluburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti ada pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oke, kita lanjutkan dampak positif dan dampak negatif dari adanya kondisi geografis Indonesia ya. Dampak positifnya, letak geografis Indonesia adalah mendapatkan banyaknya curah hujan yang tinggi dikarenakan terletak pada garis khatulistiwa yang membuat kayanya sumber daya alam seperti lembaga hutan tropis di Indonesia. Dampak negatifnya adalah Indonesia rawan terkena bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Nah, jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, DPR, ataupun DPD, maupun pemilihan kepala daerah ataupun pilkada. Nah, sekarang ayo untuk menambah pemahaman anak-anak tentang sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh ya, dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain. Coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut yang mencerminkan sila-sila apa saja. Misalkan pemilihan ketua kelas, ini mencerminkan tidak cuma satu sila ya, tapi ada beberapa. Misalkan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Jadi artinya dalam hal ini siapapun selama berada di kelas itu boleh dicalonkan sebagai ketua kelas ya, tidak memandang dia berasal dari mana, orang tuanya itu siapa, pokoknya tidak memandang latar belakangnya. Yang kedua, persatuan Indonesia ya, karena apa? Menyebabkan sikap persatuan dan kesatuan. Misalkan
Kita harus memilih ketua kelas demi untuk kelas kita kompak, bisa bersatu ya. Pilih ketua kelas yang mampu menyatukan kita. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat budi dalam permusyawaratan perwakilan lantaran menghargai hasil musyawarah. Artinya apa? Jika sudah terpilih satu orang ketua kelas, maka kita harus tetap menghormati apapun hasilnya itu, ya. Terus ada kemanusiaan yang adil dan beradab lantaran apa? Memperlakukan insan sesuai harkat dan martabatnya. Masing-masing calon kita anggap itu sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, ya. Kita tidak boleh membulinya. Lanjut, misalkan ada perayaan hari besar keagamaan. Itu juga ada ketuhanan yang Maha Esa, tentunya udah jelas karena berhubungan dengan religius atau agama. Terus ada kemanusiaan yang adil dan beradab lantaran mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Ada juga persatuan Indonesia karena menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan juga tentunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Perayaan Hari Besar Agama berarti melaksanakan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Perilaku ketiga, gotong royong. Ini ada kemanusiaan yang adil dan beradab lantaran gemar melaksanakan aktivitas kemanusiaan. Ada juga persatuan Indonesia lantaran memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lantaran suka memberi sumbangan kepada orang lain. Oke, lanjut. Berarti masyarakat musyawarah mufakat, ya. Itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat budi dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Dengan musyawarah mufakat berarti tidak memaksakan kehendak orang lain. Terus persatuan Indonesia dengan musyawarah mufakat berarti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab lantaran kita menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Yang kelima, menjenguk orang sakit. Tentunya ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab karena sikap tinggal rasa. Terus ada persatuan Indonesia lantaran peduli terhadap penderitaan orang lain, apalagi misalkan tetangga, ya. Dan yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjenguk orang sakit berarti berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi itu anak-anak semua, ternyata masing-masing sila di Pancasila itu memang saling terikat satu sama lain. Nah, tidak terasa pembelajaran kita pada kesempatan kali ini telah selesai. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar. Ingat, masa depan kalianlah yang menentukan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.